Salam dan selamat pagi. Kita berjumpa kembali lewat Renungan Harian Toraja edisi Rabu 15 Juli 2026. Sebelum membaca dan mendengarkan firman Tuhan untuk mengawali aktivitas kita pada hari ini, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas anugerah hari yang baru dan napas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami. Saat ini kami akan bersiap membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Urapilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami, menyelamani kehendak-Mu dan menerima sabda-Mu dengan penuh sukacita. Kiranya firman-Mu menjadi dasar, pedoman, arah, petunjuk hidup kami dan menjadi pelita bagi kaki kami serta terang bagi jalan kami pada hari ini. Dan ampunilah salah dan dosa kami sehingga Engkau melayakkan kami untuk bersekutu kepadamu. Bersabdalah ya Allah Bapa di sorga, sebab kami sudah siap di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bacaan kita pada renungan harian Toraya pada pagi hari ini terdapat dalam 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 18 dengan judul Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Firman Tuhan, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Mari kita renungkan firman Tuhan dengan tema kasih atau sekedar kata. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita sering melihat orang yang membutuhkan pertolongan, tetapi tidak selalu tergerak untuk bertindak. Kadang kita memilih diam, merasa itu bukan tanggung jawab kita, atau berpikir bahwa orang lain saja yang menolong. Sikap acuh seperti ini bisa terjadi tanpa kita sadari, bahkan dalam hal-hal kecil yang sebenarnya dapat kita lakukan. Kita mungkin merasa sudah cukup baik hanya dengan tidak melakukan kejahatan. Lalu, apakah itu masih mencerminkan hidup sebagaimana orang percaya? Rasul Yohanes mengingatkan,
jemaat bahwa sejak semula orang percaya dipanggil untuk saling mengasihi dan tidak seperti Kain yang membunuh saudaranya karena hatinya dipenuhi kejahatan. Ukuran kasih yang sejati telah dinyatakan dan diteladankan oleh Yesus Kristus yang rela menyerahkan nyawanya bagi dunia ini. Karena itu, kasih tidak cukup hanya diucapkan dengan kata-kata, tetapi harus dinyatakan dalam tindakan nyata. Rasul Yohanes bahkan memberi contoh yang sangat konkret. Jika seseorang memiliki harta dan melihat saudaranya berkekurangan, tetapi menutup hatinya, bagaimana mungkin kasih Allah tinggal di dalam dirinya? Pertanyaan ini menegur hati orang percaya agar tidak hidup dalam sikap acuh terhadap kebutuhan sesama. Kasih yang sejati selalu mendorong seseorang untuk bertindak. Jemaat Tuhan yang terkasih, sangatlah perlu memeriksa diri dengan jujur. Apakah kasih kita nyata dalam tindakan atau hanya berhenti pada kata-kata? Mari mulai dari hal-hal sederhana, peka terhadap kebutuhan orang lain, mau berbagi, dan tidak menutup hati ketika melihat sesama yang berkekurangan. Jangan menunda untuk berbuat baik ketika ada kesempatan. Dengan demikian, kasih Kristus benar-benar hidup dalam keseharian kita dan menjadi kesaksian yang nyata bagi orang lain. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dalam kuasa dan kasih-Mu, kami berdoa, berterima kasih atas firman-Mu yang sudah diperdengarkan pada kami dalam renungan pagi hari ini, untuk mengawali kegiatan kami pada hari ini. Biarlah firman-Mu senantiasa menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Roh Kudus, mampukanlah kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, bukan hanya pendengar saja, melainkan kendalikanlah hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, sehingga Engkau berkenan memberkati kehidupan kami dalam aktivitas kami hari ini. Berdoa buat jemaat Tuhan yang sakit, kiranya Tuhan Yesus jamah dan pulihkan, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Berdoa pula buat jemaat Tuhan yang bersuka cita atas ketambahan usia, hari perkawinan, ataupun sukacita yang lain. Kiranya Tuhan menambahkan sukacita mereka dan memberkatinya. Berdoa bagi jemaat Tuhan yang lansia, kiranya dikuatkan imannya agar lebih sabar dalam menghadapi usia indahnya dan diberkati senantiasa dalam kehidupannya, serta diberikan kekuatan dan kesehatan selalu. Berdoa Tuhan bagi anak-anak Tuhan, baik yang menuntut ilmu maupun dalam pekerjaan mereka, maupun di dalam aktivitas mereka, dan karunia-karunia yang Kau berikan kepada mereka. Kiranya Tuhan juga memberkati agar mereka bekerja untuk hormat kemuliaan nama-Mu dan menjadi berkat bagi orang lain. Jadikanlah hidup kami ya Tuhan menjadi berkat bagi sesama dan kemuliaan bagi nama Tuhan, serta ampunilah salah dan dosa kami Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan penuh pengharapan hanya kepadamu ya Allah Bapa dalam kerajaan surga. Haleluya, amin. Demikianlah renungan hari ini. Selamat beraktivitas dalam karya dan tugas masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.